Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Damai Paidilan Rasya dengan akhiran NIM 74. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Akuntansi Pertanggungjawaban dan Pusat Biaya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, Bapak Dr. Sultansyah SEMAKCA, dan teman-teman saya yang telah membantu pembuatan video ini. Materi ini menjelaskan bagaimana perusahaan mengendalikan biaya dan menilai kinerja melalui pusat pertanggungjawaban dan pusat biaya. Materi ini penting karena membantu manajemen memastikan setiap bagian bekerja sesuai tugas dan anggaran yang telah ditetapkan. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Akuntansi pertanggungjawaban, responsibility accounting, dan pusat biaya. Pendahuluan. Setiap perusahaan membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan antara wewenang tanggung jawab dan kinerja keuangan. Tanpa sistem yang jelas, pengendalian aktivitas dan biaya akan sulit dilakukan secara efektif. Akuntansi pertanggungjawaban hadir sebagai alat bantu manajemen dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja. Sistem ini membantu perusahaan memastikan bahwa setiap bagian bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang dirancang untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi keuangan berdasarkan pusat pertanggungjawaban dan suatu organisasi. Setiap biaya dan pendapatan dicatat dikelompokkan sesuai dengan unit kerja yang memiliki wewenang dan tanggung jawab. Sistem ini membantu manajemen mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas dan keputusan keuangan. Informasi yang dihasilkan digunakan sebagai dasar dalam pengendalian biaya dan evaluasi kinerja. Dengan cara ini, manajemen dapat melihat sejauh mana tanggung jawab suatu unit sudah dijalankan, serta dapat menilai apakah keputusan yang diambil oleh manajernya sudah efisien atau belum. Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban: memiliki pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas di setiap tingkat manajemen. Struktur organisasi disusun secara formal sehingga setiap unit kerja mengetahui peran dan fungsinya. Pusat pertanggungjawaban yang mengendalikannya. Hanya biaya yang dapat dikendalikan, yang dijadikan dasar penilaian kinerja. Beberapa karakter penting dari sistem ini antara lain, setiap level organisasi memiliki batas wewenang yang jelas. Tanggung jawab setiap unit ditetapkan secara formal dan terstruktur. Biaya diklasifikasikan berdasarkan siapa yang dapat mengendalikannya. Penilaian kinerja hanya dilakukan pada biaya yang berada di bawah kontrol manajer. Konsep pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan unit atau bagian dalam organisasi yang memiliki wewenang serta tanggung jawab tertentu. Setiap pusat pertanggungjawaban bertanggung jawab atas aktivitas yang berada di bawah kendalinya, baik berupa biaya, pendapatan maupun investasi. Konsep ini menekankan bahwa setiap bagian organisasi harus memiliki kejelasan tugas dan pertanggungjawaban. Jenis pusat biaya. Pusat biaya teknik, pertanggungjawaban pada bagian teknis dan operasional yang berhubungan dengan proses produksi. Fokus pada efisiensi proses kerja dan penggunaan sumber daya. Contohnya, bagian produksi, bagian perawatan mesin, dan bagian teknis. Unit ini berhubungan langsung dengan aktivitas produksi dan operasional sehari-hari.
Tugas utamanya adalah menjaga efisiensi proses kerja. Yang kedua ada pusat biaya kebijakan, bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan manajemen. Besarnya biaya audit diukur secara langsung dengan hasil yang diperoleh. Contohnya, bagian riset dan pengembangan, bagian sumber daya manusia, dan bagian pemasaran merupakan bagian yang bekerja berdasarkan kebijakan manajemen karena hasilnya sering berupa keputusan strategis. Yang ketiga, ada pusat biaya standar. Biaya yang operasionalnya dapat diukur dengan standar biaya tertentu. Kinerja dinilai berdasarkan perbandingan antara standar biaya dan realisasi, digunakan untuk mengukur efisiensi kinerja unit. Jenis pusat biaya yang kinerjanya dinilai dengan membandingkan biaya standar dengan biaya nyata, biasanya digunakan untuk kegiatan yang perhitungannya dapat ditetapkan sejak awal. Pengertian pusat biaya. Pusat biaya adalah bagian atau unit dalam organisasi yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya, tetapi tidak secara langsung bertanggung jawab atas perolehan pendapatan. Fokus utama pusat biaya adalah mengendalikan dan menekankan biaya agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kinerja pusat biaya diukur berdasarkan kemampuan unit tersebut dalam mengelola dan mengendalikan biaya yang ditentukan. Bukan pendapatan, fokusnya adalah menjaga agar biaya operasional tetap sesuai anggaran. Efisiensi manajer menilai dari bagaimana mereka mengelola pengeluaran tersebut. Peran pusat biaya mengendalikan penggunaan biaya operasional agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan perusahaan, memastikan penggunaan sumber daya seperti bahan, tenaga kerja, dan fasilitas dengan secara efisien, membantu mencegah terjadinya pemborosan penggunaan biaya yang tidak perlu, mendukung tercapainya tujuan perusahaan, pengelolaan biaya yang efektif. Pusat biaya memiliki kontribusi besar terhadap pengendalian perusahaan, yaitu mengontrol besarnya biaya operasional, memastikan penggunaan bahan, tenaga kerja, dan alat berjalan efektif, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, membantu perusahaan mencapai tujuan lewat efisiensi. Anggaran merupakan rencana kerja perusahaan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka untuk periode tertentu. Anggaran menggambarkan perkiraan pendapatan dan biaya yang akan terjadi di masa depan. Digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan, berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen. Tujuan penyusunan anggaran: membantu perusahaan dalam merencanakan kegiatan operasional agar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, mengkoordinasikan aktivitas antar bagian perusahaan supaya bekerja secara selaras dan terarah, menjadi pedoman bagi manajemen dalam menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif, menjadi alat pengendalian agar pengeluaran biaya tidak melebihi batas yang telah direncanakan. Penyusunan anggaran bertujuan untuk menetapkan rencana kegiatan dengan jelas, menyelaraskan kinerja setiap unit, membantu penggunaan sumber daya secara hemat, menjadi batasan pengeluaran. Sistem kode rekening.
Sistem kode rekening merupakan cara pemberian kode pada setiap akun untuk memudahkan proses pencatatan dan pengelompokan transaksi keuangan. Kode ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi jenis transaksi dan pusat pertanggungjawaban yang terkait. Penggunaan kode rekening bertujuan untuk penyusunan laporan keuangan menjadi lebih rapi dan sistematis. Kode rekening digunakan untuk memberi tanda pada setiap akun agar proses pencatatan menjadi lebih mudah. Dengan adanya kode, perusahaan dapat mengetahui jenis transaksi apa yang terjadi dan pada unit mana biaya tersebut timbul. Laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai biaya dan pendapatan yang terjadi pada setiap pusat pertanggungjawaban. Laporan ini membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi. Disusun secara periodik seperti bulanan, triwulan, atau tahunan sesuai kebutuhan manajemen. Laporan ini disusun untuk membandingkan realisasi biaya atau pendapatan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini juga menjadi dasar bagi manajemen untuk menilai apakah suatu bagian sudah menjalankan tugasnya secara efisien. Analisis varians. Analisis varians merupakan proses membandingkan antara biaya yang direncanakan anggaran dengan biaya yang benar-benar terjadi realisasi. Tujuan utama analisis ini adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam penggunaan biaya. Varians digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai efisiensi dan aktivitas kinerja. Analisis varians digunakan untuk mengetahui selisih antara anggaran dan realisasi. Selisih positif menunjukkan efisiensi, sedangkan selisih negatif menandakan pemborosan. Hasil varians menjadi indikator seberapa baik suatu pusat biaya dikendalikan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses untuk mengukur dan mengevaluasi hasil kerja suatu unit atau manajer berdasarkan target yang telah ditetapkan. Penilaian ini dilakukan menggunakan laporan pertanggungjawaban berdasarkan dasar utama. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengelola biaya aktivitas operasional. Kinerja setiap manajer dinilai berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang mereka hasilkan. Semakin kecil selisih unfavorable, semakin baik pengelolaan biaya yang dilakukan. Penilaian ini membantu manajemen menentukan apakah strategi operasional sudah tepat. Di sini ada studi kasus PT Maju Jaya. Data singkat, memiliki pusat biaya produksi. Dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi bulan Januari. Hasil varians biaya. Bahan habis pakai 5 juta, tidak efisien. Listrik 2 juta, efisien. Gaji tidak langsung 5 juta, tidak efisien. Pemeliharaan 2 juta, efisien. Kesimpulan total varians terkendali 6 juta. Unfavorable, manajer dinilai tidak efisien. Dalam studi kasus pertama, beberapa biaya tidak terkendali sehingga menghasilkan varians negatif. Total selisih yang merugikan mencapai 6 juta sehingga manajer dianggap tidak efisien dalam mengelola unit biaya. Studi kasus kedua, PT Bintang Terang.
Data singkat, perusahaan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban. Kinerja manajer dinilai dari selisih varians anggaran dan realisasi. Hasil varians biaya, bahan habis pakai 2.500.000, listrik dan air 1.500.000, upah tidak langsung 5 juta, pemeliharaan 1 juta. Hasil akhir, total varians terkendali 5 juta, unfavorable, manajer dinilai tidak efisien. Pada kasus kedua, hasil varians juga menunjukkan ketidakefisien dengan selisih negatif 5 juta. Ini menunjukkan adanya kelemahan dan pengendalian biaya dan perlunya perbaikan pada unit tersebut. Kesimpulan, akuntansi pertanggungjawaban membantu perusahaan dalam mengontrol biaya melalui pusat pertanggungjawaban. Selisih varians antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat efisiensi kinerja manajer. Pada studi kasus, ditemukan varians tidak menguntungkan pada biaya terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa manajer pusat biaya belum bekerja secara efisien. Pengendalian biaya perlu diperbaiki agar kinerja perusahaan menjadi lebih opsional, biaya dan evaluasi kinerja. Secara keseluruhan, akuntansi pertanggungjawaban membantu perusahaan menilai sejauh mana setiap bagian telah melaksanakan tugasnya. Melalui analisis varians dan laporan pertanggungjawaban, perusahaan dapat mengetahui apakah biaya dikelola secara efektif. Jika masih terdapat varians unfavorable, maka perlu ada perbaikan dalam pengendalian biaya dan peningkatan kinerja manajer. Sekian presentasi dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.